Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika saat Pandemi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Disusun oleh yang pertama Iksan Fadil, yang kedua Hana Sajida, dan yang ketiga saya sendiri, Tari Alifia Khairunisa. S1 Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Abstrak. Dunia sedang menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Semua kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah serta perguruan tinggi wajib dilaksanakan pada tempat tinggal atau dilakukan menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 saat mempengaruhi dunia pendidikan, mulai dari proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau luring, maka hingga kini berganti menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah pilihan, bahkan sebuah keharusan. Tujuan berasal penelitian ini untuk melihat efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa pendidikan teknik informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kata kunci COVID-19 dan pembelajaran daring. Pertama, pendahuluan. Waktu ini dunia sedang dihadapkan dengan pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Pemerintah Indonesia pribadi merespon pandemi COVID-19 menggunakan kebijakan menerapkan restriksi fisik serta pembatasan sosial untuk meminimalisir penularan COVID-19. Kebijakan pembatasan secara fisik dan pembatasan sosial adalah suatu tindakan di mana setiap orang diharuskan supaya tak berdekatan antara satu dengan yang lain dan menghindari berbagai macam kerumunan. Atau yang berguna untuk mencegah penularan virus ini. Coronavirus disease does not see anyone its spread, including in elementary, junior high school, senior high school, and university studying. Putri dan Handayaningrum tahun 2020. Maka dari itu, segala aktivitas seperti kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah maupun universitas harus dilakukan di rumah dilakukan secara daring dengan pembelajaran jarak jauh guna mencegah menyebarnya COVID-19. Pembelajaran jarak jauh atau sering juga disebut pembelajaran daring merupakan pilihan yang tepat sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini. Pembelajaran jarak jauh bukanlah hal yang baru. Teknologi sudah memberikan donasi agar bagi perbaikan proses pembelajaran. Information and technology advance plays a great role in education domain nowadays. IT is rapidly changing and it offers innovation in the teaching learning process. Video Note DKK tahun 2019. Inovasi media pembelajaran terus dikembangkan memanfaatkan teknologi. Proses pembelajaran jarak jauh juga ditentukan oleh syarat internet, sarana prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh, serta literasi IT pengajar, Salim tahun 2020. Pada proses pembelajaran jarak jauh Universitas Muhammadiyah Surakarta, terdapat hambatan-hambatan yang dialami pengajar, orang tua, serta peserta didik sehingga menyebabkan konflik. Giyanti 2020. Penelitian ini fokus kepada efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa pendidikan teknik informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada masa pandemi COVID-19 yang dinilai apakah cukup efektif dalam pembelajaran daring atau tidak. Manfaat dari penelitian ini guna mengetahui tanggapan mahasiswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok dari permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran daring efektif digunakan?
Yang kedua, bagaimana penerimaan materi yang disampaikan oleh dosen melalui pembelajaran daring. Dan yang ketiga, apa yang menjadi kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Baik, akan saya lanjutkan untuk pembahasan. Pembelajaran daring dimulai terhitung sejak bulan Maret 2020 lalu. Adapun mahasiswa secara mandiri harus aktif mengikuti update informasi mengenai di platform mana mata kuliah mereka akan melaksanakan pembelajaran daring. Pemberian tugas atau kuis, dan juga penyediaan materinya. Teknis pembelajaran ini sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan dosen masing-masing mata kuliah. Platform yang dapat dimanfaatkan antara lain Google Classroom, video conference, telepon atau live chat, Zoom, WebEx, Google Meet, maupun WhatsApp Group. Adapun untuk mahasiswa UMS dapat memanfaatkan aplikasi psikologi, open learning, Edpuzzle, dan lain sebagainya. Pembelajaran daring ini merupakan salah satu inovasi di bidang pendidikan untuk menjawab tantangan melek teknologi dan ketersediaan sumber belajar yang lebih bervariatif. Pembelajaran daring menggunakan materi dan rentang waktu yang sesuai dengan kurikulum. Adapun dari segi tempat, pembelajaran daring memiliki keleluasan waktu belajar, dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Hal ini dikarenakan cukup sulit untuk dapat menerapkan protokol kesehatan di kampus, sehingga pembelajaran daring merupakan alternatif yang cukup baik saat pandemi seperti ini. Pembelajaran daring memberikan manfaat bagi dosen maupun mahasiswa. Sing dan Wharton 2005. Bagi mahasiswa, pembelajaran daring menjadi salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Selain itu, pembelajaran ini akan membentuk jiwa kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara, maka akan dapat lebih leluasa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya via tulisan jika dilakukan pembelajaran daring seperti saat ini. Sedangkan bagi dosen, metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar konvensional yang nantinya dapat meningkatkan profesionalitas kerja. Model pembelajaran daring juga memberi peluang bagi dosen untuk menilai dan mengevaluasi perkembangan pembelajaran setiap mahasiswanya secara lebih efisien, karena dapat berinteraksi langsung dan terdapat rekam jejaknya. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran daring mahasiswa pendidikan teknik informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta, peneliti ini melakukan kegiatan pembelajaran daring tersebut di Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebagai mahasiswa pendidikan teknik informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengenai pembelajaran daring pada saat pandemi kurang lebih selama 1,5 tahun atau 3 semester, pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara online melalui e-learning PT UMS. Dalam 1 semester, mahasiswa pendidikan teknik informatika mengambil mata kuliah dengan total SKS 24 SKS dan tiap mata kuliah melakukan pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Itu artinya mahasiswa pendidikan teknik informatika melakukan pembelajaran online sebanyak 350 kali pertemuan dalam 1,5 tahun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun handphone yang terhubung dengan jaringan internet. Efektivitas pembelajaran daring mahasiswa pendidikan teknik informatika pada saat pandemi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat diketahui dengan keputusan masing-masing mahasiswa pendidikan teknik informatika. Kemudian, berdasarkan yang telah peneliti lakukan pada saat pembelajaran daring di pendidikan teknik informatika, pada saat ditanya oleh dosen mengenai perkuliahan daring, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa pembelajaran daring yang dilakukan mahasiswa agar dapat segera dilakukan secara langsung di kelas, walaupun pembelajaran daring juga dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa pendidikan teknik informatika juga sering menanyakan kepada dosen mengenai pembelajaran yang dilakukan di kelas secara langsung. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, apakah pembelajaran daring efektif digunakan? Tingkat keefektifan bisa dikatakan relatif, tergantung dari masing-masing komponen yang menunjang atau turut serta dalam proses pembelajaran daring ini.
Sehingga diharapkan pembelajaran ini membawa hasil yang terbaik meskipun dalam keterbatasan yang ada. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana penerimaan materi yang disampaikan oleh dosen melalui pembelajaran daring. Kurang efektif dan kurang maksimal karena mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri, sedangkan bahan ajar atau modul yang diberikan oleh dosen banyak yang dianggap sulit untuk dipahami. Untuk mengatasi kendala dalam memahami materi perkuliahan tersebut, biasanya para mahasiswa membuka website atau YouTube yang memiliki penjelasan mengenai topik yang mereka pelajari. Dengan demikian, mereka bisa memahami dari penjelasan orang lain selain dosen. Rumusan masalah yang terakhir adalah apa yang menjadi kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dijelaskan oleh dosen, terlebih jika dosen hanya memberikan materi berupa modul atau PowerPoint tanpa penjelasan materi secara detail. Selain itu, kurangnya kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dan bebas dengan dosen karena keterbatasan fitur dan kualitas jaringan internet dan kurang lancarnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Selain itu pula metode belajar. Cara penyampaian materi yang monoton dan membosankan serta bahan ajar yang dosen berikan kepada mahasiswa dirasa kurang efektif dan kurang maksimal dilakukan saat perkuliahan daring. Kebanyakan mahasiswa merasakan kejenuhan dalam proses pembelajaran. Rasanya seperti tidak ada yang dipelajari selama kuliah daring berlangsung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dihasilkan bahwa pembelajaran daring mahasiswa pendidikan teknik informatika pada masa pandemi di Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh rasa bosan secara berulang sehingga mencapai titik jenuh. Selain itu, materi yang mampu diserap mahasiswa kurang dari setengahnya. Ditambah lagi dengan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan internet yang masih rendah. Pembelajaran daring hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk tatap muka seperti terjadi bencana alam dan dibarengi dengan peningkatan profesionalisme tenaga pengajarnya dalam penggunaan beragam aplikasi daring sehingga pembelajaran tidak semakin membosankan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.